Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami, Mas Faisal. Kita di ujung diskusi kita pada siang sore ini, kalau Anda lihat apa yang harus dijaga oleh pemerintah supaya kemudian APBN 2024 ini benar-benar bisa mendekati kenyataan. Karena di tahun depan ini kan pemilu ya, kita tidak tahu juga siapa yang akan jadi pemimpin baru berikutnya. Bagaimana Mas? Ya, dalam konteks dia mendekati kenyataan seperti yang diprediksikan dalam asumsi makro, ini kalau dia relatif realistis ya, menurut saya sih ya masih mendekati kenyataan. Titik kritisnya adalah ini kan masalahnya bukan cuman alokasi anggaran seberapa besar ya, tapi efektifnya untuk mendorong ekonomi dan juga tadi masalah pemerataan. Ya, jadi bukan berapa rupiahnya saja, tapi dialokasikan untuk apa ya dan bagaimana cara eksekusinya. Nah, ini yang seringkali yang seringkali miss di situ. Apalagi terutama nih yang tadi yang kita bahas tadi adalah masalah target kemiskinan yang menurut saya sih almost impossible kalau dari ini ya. Menurunkan angka kemiskinan tadi sampai 6,5 sampai dari 6,5 sampai 7,5%. Nah, masalahnya adalah oke, target begitu ya, caranya bagaimana? Nah, tapi kalau kita lihat tadi pembahasan masalah program-program kemiskinan ini selalu kaitannya sama anggaran perlinsos. Nah, ya, jadi masalah subsidi, masalah bansos dan lain-lain. Padahal inti kemiskinan mestinya adalah di pemberdayaannya. Nah, jarang kalau kita berbicara masalah strategi kemiskinan, pemberdayaannya seperti ini, anggarannya seperti ini, tapi langsung biasanya perlinsosnya. Nah, ini yang sampai sekarang mindsetnya belum berubah menurut saya. Gitu ya. Pembangunan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia itu salah satu dari 4 arahan untuk 2024. Betul. Dan kalau kita lihat di era APBN untuk pendidikan itu masih 20%, masih 660-an triliun. Itu kira-kira akan efektif tidak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menurut Anda? Ya, kalau batas 20%-nya memang sudah lama ini ya. Iya, betul. Nah, yang menjadi kritik selama ini adalah 20% itu ternyata tidak banyak daripada masalah-masalah dari pendidikan di daerah. Nah, itu yang tidak bisa dijawab ternyata walaupun sudah sampai 20%. Ya. Jadi masalah bagaimana kualitas misalkan sekolah dasar ya atau pendidikan dasar di daerah masih banyak permasalahannya. Nah, jadi ini masalah efektivitas daripada anggaran, makanya saya katakan tadi bukan hanya besarannya gitu ya, tapi programnya dan bagaimana eksekusinya gitu. Terakhir Mas Faisal, kondisi ekonomi global ini kan masih penuh ketidakpastian. Banyak orang yang juga mulai khawatir ketika Tiongkok mulai melambat, Amerika Serikat juga mungkin jangan-jangan dia akan mengalami hard landing. Indonesia sudah cukup tidak mengantisipasi itu dari angka-angka yang tadi disampaikan Presiden Joko Widodo? Ya. Bukan dari angka APBN-nya, saya nanti terutama adalah dari sisi kebijakannya. Secara umum tadi dikatakan bahwa ada dari sisi SDM-nya, kemudian transformasi ekonomi dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya secara umum ya ini yang mestinya harus dilakukan ya. Tapi seringkali adalah apa yang digariskan ya dalam nota keuangan itu kemudian nanti dalam program-program itu seringkali banyak yang tidak tercermin. Tidak nyambung begitu. Tidak menyambung ya. Walaupun ya kalau tahun ini kita lihat memang kita lebih resilient ya, bisa dibandingkan kondisi globalnya. Tapi kalau kemudian itu terus terjadi ya, ini bisa jadi di tahun depan kita bisa bisa slip juga gitu ya. Gitu. Itu yang perlu diwaspadai. Baik, kita harap bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden ini benar-benar bisa dijalankan. Ujung-ujungnya adalah untuk kemakmuran kita semua ya, rakyat Indonesia. Mas Muhammad Faisal, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat sore. Selamat sore, makasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari live event penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2024. Saya Lona Samosir, terima kasih atas nama teman-teman yang bertugas. Dan terus nantikan berita lanjutan terkait dengan RAPBN ini dalam program-program Metro TV berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa.